Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang ruang hasil kali dalam. Jadi, apa yang dikatakan dengan hasil kali dalam? Pada sebuah ruang vektor V, ruang vektor V ini yang dikatakan dengan hasil kali dalam pada sebuah ruang vektor V itu merupakan suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real seperti saja U, V gitu dengan setiap pasangan vektor. UV-nya ini merupakan elemen dari V besar, dari ruang vektor V. Sedemikian sehingga untuk setiap vektor-vektor yang ada di ruang vektor V besar dan semua skalar itu memenuhi 4 buah syarat ini. Jadi syarat pertama dikatakan sebagai syarat simetri, yang menyatakan bahwa hasil kali dalam U, V itu akan sama dengan hasil kali dalam V, U. Terus kedua sifat aditif, yaitu hasil kali dalam U plus V, W itu akan sama dengan hasil kali dalam U, W ditambah dengan hasil kali dalam V, W. Terus sifat yang ketiga yaitu yang dikatakan dengan homogen. Di homogen ini menyatakan bahwa hasil kali dalam KU, V itu sama dengan K dikalikan dengan hasil kali dalam U, V. Dan yang keempat itu adalah positif. Ini menyatakan bahwa hasil kali dalam V, V ini akan lebih besar sama dengan 0 dengan hasil kali dalam V, V-nya itu sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor V-nya ini merupakan vektor 0. Jadi ini adalah empat sifat di mana pada dua buah vektor yang ada, pada vektor-vektor yang ada di dalam ruang vektor tertentu ini kita bisa katakan sebagai hasil kali dalam. Nah, sebuah ruang vektor V ini dengan suatu hasil kali dalam itu kita sebut sebagai ruang hasil kali dalam. Ya, jadi kalau 4 sifat tadi terpenuhi, maka ruang vektor ini kita sebut sebagai ruang hasil kali dalam real. Hubungan antara hasil kali dalam dengan hasil kali titik. Ya, kita ingat kembali ya, kalau pada vektor yang lalu itu salah satu operasi yang ada di sana adalah hasil kali titik. Kita nyatakan sebagai U dot V, di mana hasil kali titik dari vektor-vektor yang ada di R2 ataupun R3 yang kita notasikan ini, masih ingat Anda bagaimana kalau di R2 jika U itu adalah U1, V1 dan V-nya adalah U-nya adalah U1, U2 dan V-nya adalah V1, V2, maka U dot V itu tidak lain adalah U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Nah, kalau kita bicara pada hasil kali dalam, sebenarnya hasil kali titik ini pada dasarnya adalah hasil kali dalam pada vektor-vektor di R2 ataupun di R3 yang dinotasikan dengan seperti ini. Jadi kurung siku gitu ya, dari U, V. Jadi nanti kalau Anda mendefinisikan dari hasil kali dalam U, V itu sebenarnya kita bisa menggunakan definisi dari hasil kali titik. Sebagai contoh, diketahui bahwa kurung siku U, V ini adalah hasil kali dalam di R2 dengan vektor U-nya adalah 2,-5, vektor V-nya adalah 3,4 dan vektor W-nya adalah 1,-6 serta skalar K-nya adalah negatif 3. Anda diminta untuk menghitung hasil kali dalam U, V. Itu nanti yang pertama. Terus yang kedua, menghitung hasil kali dalam U, KV. Dan yang ketiga, dengan kondisi yang ada seperti ini, Anda bisa tunjukkan bahwa U, V plus W itu hasilnya akan sama dengan U, V ditambah dengan U, W. Nah, kita coba yang pertama dulu. Jadi, saya punya tadi
U, V, dan W-nya seperti ini dengan K-nya adalah negatif 3. Maka hasil kali dalam U, V itu kita gunakan definisi dari hasil kali titik tadi. Maka akan kita dapatkan hasilnya U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Dalam hal ini U1-nya adalah 2, U2-nya itu adalah min 5, V1-nya adalah 3, dan V2-nya adalah 4. Maka kalau kita substitusikan, kita akan peroleh hasilnya adalah 2 kali 3 ditambah dengan min 5 kali 4. Kalau Anda hitung hasilnya adalah negatif 14. Terus yang B, kita mau menghitung hasil kali dalam U, KV. Berarti dengan menggunakan rumusan yang ada, kita akan punya U1 kali KV1 ditambah U2 kali KV2. Dengan U1, U2, dan V1, V2-nya sama seperti yang tadi, dan K-nya kita punya adalah negatif 3. Anda substitusikan. Jadi akan kita dapatkan 2 kali min 3 kali 3 ditambah dengan min 5 kali min 3 dikalikan 4. Kalau kita hitung-hitung, kita akan dapatkan hasilnya adalah 42. Dan terakhir, Anda diminta untuk menunjukkan bahwa nanti U, V plus W, jadi hasil kali dalam U, V plus W itu hasilnya akan sama dengan hasil kali dalam U, V ditambah dengan hasil kali dalam U, W. Kita lihat ini dulu ya. Berarti kalau ini dari definisinya nanti kan kita punya U1 dikalikan dengan V1 plus W1, ini V1 plus W1 ditambah U2 dikalikan dengan V2 ditambah W2. Karena W2-nya negatif 6, maka di sini saya langsung kurangkan. Saat kita hitung hasilnya adalah sama dengan 18. Kemudian kita akan hitung sekarang U, V, hasil kali dalam U, V ditambahkan dengan hasil kali dalam U, W. Nah, kita akan dapatkan tadi U, V-nya sudah dapat ya, min 14. Yang di sini kita hitung kembali. Jadi di sini Anda akan dapatkan U dengan W. Berarti 2 kalikan dengan 1 ditambah min 5 dikalikan dengan min 6. Hasilnya adalah 18. Jadi dari dua hasil yang ada di sini dapat kita tunjukkan bahwa memang hasil kali dalam U, V plus W itu akan sama dengan hasil kali dalam U, V ditambah dengan hasil kali dalam U, W. Ya, kurang lebih seperti itu cara menghitungnya. Kita lihat contoh berikutnya. Misalkan U itu adalah U1, U2 dan V-nya adalah V1, V2 adalah elemen-elemen yang ada pada R2. Nah, Anda disuruh membuktikan jika U, V yang didefinisikan seperti ini, 4U1V1 ditambah 5U2V2 itu adalah merupakan hasil kali dalam di R2. Nah, kalau Anda diinginkan membuktikan seperti ini, berarti 4 syarat yang ada di depan tadi Anda harus bisa tunjukkan bahwa keempat syarat itu terpenuhi. Kita lihat satu-satu ya. Jadi kita mau lihat apakah betul U, V yang seperti ini, yang didefinisikan seperti ini merupakan hasil kali dalam di R2. Kita lihat syarat yang pertama. Kita akan tunjukkan bahwa hasil U, V itu akan sama dengan V, U. Jadi kita lihat definisinya tadi U, V itu adalah 4U1V1 ditambah 5U2V2. Ini dari definisi yang ada di soal. Kemudian dari sini kita coba penulisannya kita ubah sedikit. Jadi U1, V1 saya tuliskan menjadi V1 kalikan dengan U1. U2 kali V2 saya tuliskan menjadi V2, U2. Hasilnya sama ya yang ini ya. Nah, karena saya menuliskannya seperti ini,
Maka berdasarkan definisi ini kita bisa tuliskan dalam bentuk kurung V, U. Jadi dalam hal ini adalah syarat yang pertama terbukti. Benar sudah. Terus kita lihat syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu kita punya U plus V, W itu sama dengan U, W ditambah dengan V, W. Jadi Anda harus buktikan ini memang benar. Jadi kita lihat, jika W-nya saya ambil W1, W2 itu elemen dari R2, maka saya akan bisa dapatkan bahwa U plus V, W itu akan sama dengan 4 U1 plus V1 kali W1 ditambah 5 U2 plus V2 dikalikan dengan W2. Jadi ini dari definisi ya. Ini saya anggap sebagai satu kesatuan. Ini suku yang pertamanya, di sini adalah suku yang kedua. Jadi nulisnya berarti ya suku yang pertama menjadi U1, V1. Suku yang kedua ini menjadi W1 yang bagian sini berarti U2, V2 yang di sininya adalah W2. Ya, ini Anda lakukan perhitungan biasa. Jadi saya punya 4 kali U1 W1 ditambah 4 kali V1 W1 ditambah ini 5 dikali-kalikan 5 U2 V2 ditambah 5 V2 W2. Nah, dari sini saya bisa kumpulkan. Ini ada U1 W1, ini ada U2 W2. Saya tukar tempat antara suku yang kedua dengan yang ketiga di sini. Nah, kalau saya tukar tempat, saya melihatnya satu persatu. Dua bagian yang pertama ini saya bisa tulis sebagai U, W. Terus dua bagian yang terakhir ini karena ini V1 W1, V2 W2, 4 dan 5 ini, maka ini saya bisa tuliskan menjadi V, W. Maka sifat yang kedua juga terbukti. Terus kita cek lagi sifat yang ketiga. Apakah betul KU plus V itu sama dengan K dikalikan dengan U, V? Ya, KU, V itu sama dengan K dikalikan dengan U, V. Kita cek lagi sekarang. KU, V. Jadi K kali 4 kali KU1 kali V 1 ditambah 5 kali KU2, V2. Ini sendiri karena konstanta ya, ini kan skalar, kita bisa taruh skalar itu di depan sendiri. Jadi saya bisa nuliskannya seperti ini, K kali 4 U1 V1 ditambah K kali 5 U2 V2. Konstanta-konstanta ini bisa saya keluarkan. Nah, ini sendiri tidak lain adalah dari definisinya akan menjadi U, V. Jadi K dikalikan U, V. Berarti syarat ketiga juga terpenuhi. Dan syarat keempat kita lihat akan dibuktikan apabila V, V lebih besar sama dengan 0 dengan V, V-nya itu sama dengan 0. Ini terjadi jika dan hanya jika vektor V-nya adalah vektor 0. Kita lihat dulu. V, V itu kan 4 V1 kali V1 ditambah 5 V2, V2. Atau kalau ini V1 kali V1 saya bisa tulis dalam V1 kuadrat. V2, V2 itu adalah V2 kuadrat. Ini nilainya lebih besar sama dengan 0. Ya. Dengan V, V-nya adalah 4 V1 kuadrat plus 5 V2 kuadrat itu sama dengan 0. Ya pasti ini akan terjadi jika dan hanya jika ya. Jika dan hanya jika V1 dan V2-nya 0 itu adalah kita dapatkan vektornya ini adalah merupakan vektor 0. Ya, dengan kondisi yang ada di situ maka kita katakan bahwa ini tadi itu adalah merupakan hasil kali dalam di R2 dengan definisinya seperti ini. Ini beberapa sifat dari ruang hasil kali dalam.
Ya, jika U, V, dan W-nya itu vektor pada ruang hasil kali dalam real dan K adalah sembarang skalar, maka akan kita dapatkan bahwa hasil kali dalam 0, V itu sama dengan hasil kali dalam V, 0, hasilnya adalah 0. Hasil kali dalam U, V plus W akan sama dengan hasil kali dalam U, V ditambah hasil kali dalam U, W. Terus hasil kali dalam U, KV itu sama dengan K dikalikan U, V, dan hasil kali dalam U min V, W itu kita bisa tulis menjadi U, W dikurangi dengan V, W. Nah, demikian juga halnya yang sifat kelima, yaitu kurang lebih sifat-sifat yang ada pada hasil kali dalam. Sebagai contoh, dari contoh sebelumnya kan kita sudah buktikan ya bahwa hasil kali dalam U, V itu adalah dengan didefinisikan 4U1V1 ditambah 5U2V2 itu merupakan hasil kali dalam di R2. Nah, sekarang Anda tunjukkan bahwa ini perkalian ya hasil kali dalam 0, V dan V, 0 itu hasilnya sama dengan 0. Kita cek satu persatu. Misalkan 0-nya kita di sini dalam hal ini adalah 0,0. Maka kita cari 0, V. Anda masukkan ke definisinya di sini, maka akan kita dapatkan hasilnya sama dengan 0. Dengan cara yang sama, saat saya menentukan V, 0, saya substitusikan, maka hasilnya juga akan sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa tunjukkan bahwa memang 0, V itu sama dengan V, 0, hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk pada panjang dalam ruang hasil kali dalam. Untuk suatu hasil kali dalam V, panjang atau norma dari suatu vektor U yang merupakan elemen dari ruang vektor V dinotasikan seperti ini ya. Jadi tanda apa ini ya, bukan mutlak kan cuma satu ya, ini double. Jadi ini didefinisikan sebagai hasil kali dalam U, U dipangkatkan dengan setengah. Sehingga kalau kita tahu bahwa hasil kali dalam V dengan U dan V-nya itu juga merupakan elemen dari V besar, vektor U-nya bukan vektor 0, demikian halnya dengan vektor V-nya bukan merupakan vektor 0, maka sudut antara U dan V yang kita notasikan dengan theta itu dapat didefinisikan sebagai arkes cos dari hasil kali dalam U, V dibagi norm U kali norm V. Dengan tetanya itu terletak antara 0 sampai dengan pi. Nah, ini kalau Anda mau menentukan sudut antara dua buah vektor tersebut. Untuk suatu hasil kali dalam V dengan U, V-nya elemen dari V besar, jika diketahui bahwa U, V-nya itu sama dengan 0, maka vektor U dan vektor V itu adalah merupakan vektor yang ortogonal. Jadi ortogonal itu maksudnya dua buah vektor ini adalah dua buah vektor yang saling tegak lurus. Ya, kita lihat. Misalkan U, V itu adalah hasil kali dalam baku di R3. Kalau baku berarti definisinya seperti dot product ya. Untuk U adalah vektor 4,2, min 1 dan V-nya itu adalah vektor min 1, 3,2. Tentukan yang pertama panjang U dan norm V. Jadi dalam hal ini sama ya, panjang dan norm itu kata yang artinya sama walaupun nilainya berbeda. U dan V. Terus yang kedua, sudut antara U dan V. Dan yang ketiga, Anda disuruh menentukan apakah U dan V-nya itu ortogonal. Jadi kita lihat dulu, satu-satu dulu. Panjang U. Panjang U dinotasikan seperti ini. Ini adalah sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat pangkat setengah.
Jadi kalau kita hitung, ini 16 ditambah 4 ditambah 1, maka kita dapatkan akar 21. Terus yang kedua tadi disuruh menghitung norm V. Norm V, cara menghitungnya sama seperti yang di atas. Jadi akan kita dapatkan min 1 kuadrat plus 3 kuadrat plus 2 kuadrat dipangkatkan setengah. Atau kalau Anda hitung 1 ditambah 9 tambah 4 hasilnya akar 14. Terus yang B, Anda disuruh menentukan sudut antara U dan V. Dalam hal ini kita sebut sebagai theta. Nah, sudut antara U dan V itu kan didefinisikan sebagai arkes cos dari hasil kali dalam U, V dibagi dengan norm U kali norm V. Ini tadi sudah dapat norm U-nya, norm V juga dapat dari nomor A, berarti Anda hitung dulu yang di sini. Kita hitung U, V berarti 4 kali min 1 ditambah 2 kali 3 ditambah dengan min 1 dikalikan 2, hasilnya 0. Sehingga theta itu adalah arkes cos 0 dibagi dengan akar 21 kali akar 14. Ini sendiri hasilnya sama dengan 0. Arkes cos 0 kita akan dapatkan nilainya adalah sama dengan pi per 2. Nah, berdasarkan hasil ini kita bisa katakan bahwa memang U dan V itu adalah dua buah vektor yang saling ortogonal. Itu kalau kita mau menentukan apakah dua buah vektor tersebut ortogonal atau tidak. Ya, kurang lebih seperti itu untuk materi minggu ini. Ini ada beberapa soal latihan yang bisa Anda kerjakan. Ya, ada 3 buah soal. Silakan dicoba dulu. Kalau memang dari hasil mencoba ini ada yang mau didiskusikan dengan dosen pengasuh di setiap KP, silakan untuk diskusi dengan dosen yang bersangkutan. Baik, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk materi minggu ini Anda ada tugas yang harus dikumpulkan. Jadi nanti silahkan cek di ULS, tugasnya akan diupload di sana. Terus bagaimana mengumpulkannya juga akan ada di sana. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi.